Annyeonghaseyo Yorobun, kembali lagi bersama Nara. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal dari buku IPS topik bab 11 yang ilki. Bagi Yorobun yang sedang menonton video ini bisa langsung saja cek di buku paket IPS topiknya ya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Baik, seperti biasa kita baca lalu kita artikan dulu kalimat perintahnya ya. Kalimat perintah ini untuk nomor 1 sampai nomor 3. 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Kalau dibaca cepat jadinya adalah 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Kita artikan ya. Dari dalam gerimel bogo terlebih dahulu. Kita artikan dari bo itu artinya adalah lihatlah dari kata boda. Kemudian gerim itu gambar. Kemudian daum itu berikut. Lihatlah gambar berikut. Kemudian go itu bisa diartikan lalu atau bisa diartikan dan ya. Kemudian 고르십시오. pilihlah dano kosakata 맞는 yang tepat atau yang benar. Oke, kita langsung cek saja di gambarnya. Ini ada gambar duit ya Robun. Ada gambar uang nih. Berarti kita tinggal disuruh cari saja nih mana sih artinya uang gitu. Yang ada kaitannya dengan uang itu yang mana sih dari keempat pilihan ini. Kita langsung cek di pilihan nomor 1. 1번 돈 2번 물 3번 주스 4번 카드. Kita artikan dari 돈 1번. 돈 itu artinya adalah uang. 2번 물 itu artinya adalah air. 주스 itu jus ya 여러분. Kemudian 카드 nomor 4 카드 itu artinya kartu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang nomor 1, 돈. Nah, di sini ya Robun diharuskan untuk hafalan kosakata ya. Paling tidak ngerti nih kosakata yang ada di buku paketnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita cek dulu gambarnya. Ini ada gambar buah ya. Buah yang warna oranye. Kira-kira apa sih buah yang warnanya oranye tuh? Biasanya tuh jeruk ya Robun. Kita langsung cek saja ke pilihannya. 1번 포도, 2번 수박, 3번 사과, 4번 orange. Kita cek dulu. 1번 포도 artinya adalah anggur. 수박 itu artinya adalah semangka. 사과 itu artinya adalah apel. Kemudian yang 4번 orange itu artinya adalah jeruk. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang nomor 4. Lumayan mudah ya Robun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Baik, di sini ya Robun lihat di gambarnya ada 2 orang nih. Ada 2 orang cowok, mereka lagi bercakap-cakap intinya ya. Nah, yang satu orang ini, nih yang orang pertama, dia megang sepatu, nunjukin sepatu, terus dia sama bilang 500.000 won. 500.000 won kalau dikonversi ke rupiah itu jadinya 5 juta lebih ya. 5.400.000 mungkin atau lebih mungkin ya. Nah, dia tuh sambil nunjukin sepatunya. Dia ngasih tahu tuh kalau sepatunya itu harganya 5 jutaan, 500.000 won. Sepatu harga 500.000 won nih kira-kira murah atau mahal nih? Termasuk mahal ya, bukan termasuk lagi, udah mahal itu jatuhnya. Nah, kalau kita cek di sini yang nomor 2, nomor 2 ini kosong. Nah, berarti kita disuruh cari responnya nomor 2. Kita cek lagi, nomor 1 nunjukin sepatu, harganya 500.000 won. Nomor 2, nggak ngerti nih, nomor 2 akan merespon seperti apa. Kira-kira kalau nomor 2 dikasih tahu
harga sepatu itu 500 ribuan, berarti responnya apa nih? Responnya lumayan mahal ya, bukan lumayan murah, bukan murah gitu ya. Kita langsung cek saja di pilihannya. Nomor 1, sale. Sale itu artinya murah. Kemudian bisayo. Bisayo itu artinya mahal. Oke, kemudian sambon, isoyo artinya ada. Opsoyo artinya nggak ada, tidak ada gitu. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang nomor 2, bisayo. Jadi kalau sepatu harga 500 ribuan itu sudah pasti mahal ya. Mungkin ada yang tanya, Sam, kenapa jawabannya nggak nomor 3, isoyo? Kan sepatunya ada. Oke, kalau misalnya jawabannya nomor 3, berarti seharusnya di sini tidak ada kata harga. Jadi cuma nunjukin aja, nih loh ada sepatu, kayak gitu. Tapi di sini konteksnya adalah, yang paling penting adalah si harganya itu, dia ngasih tahu kalau harga sepatunya ini 500 ribu won, berarti kita fokus ke harganya. Harganya itu apa? Harganya itu ya mahal. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, di sini kalimat perintahnya sudah beda ya, Yorobun. Kita cek, kita baca, lalu kita artikan. Kalimat perintah ini untuk nomor 4 sampai nomor 5. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오 artinya lihatlah. Kemudian got itu hal, ini sebenarnya boleh diartikan, boleh enggak ya. Ini fungsinya hanya untuk membedakan kata sifat atau kata kerja. Oke, kemudian ada 가장 알맞은, yaitu yang paling tepat. Kemudian 들어갈 artinya adalah yang akan mengisi. Kemudian 빈칸에, pada 빈칸, bagian kosong. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. Kita disuruh ngisi bagian yang kosong ya, bagian rumpang yang ini. Oke, kita langsung cek saja ke soal nomor 4. Soal nomor 4, ini ada percakapan antara dua orang ya, Robun. Ada ga dan ada na. Oke, kita cek dulu yang ga ini ngomong apa sih? 이 오렌지 뭐뭐뭐예요? Oke, ini kalimat pertanyaan ya, jadinya nadanya harus naik. 이 오렌지 뭐뭐뭐예요? Kemudian yang na menjawab, 2,000원이에요. 2,000원이에요. Seperti itu. Kita langsung artikan dari yang kalimat pertama terlebih dahulu. Titik-titik. Orange, jeruk. Kemudian i itu artinya adalah ini. Sam, yeyo nggak diartikan? Boleh, boleh, sangat boleh gitu. Karena memang dasarnya yeyo itu nggak perlu diartikan. Itu hanya sebagai fungsinya, sebagai pelengkap kalimat. Jadi kalimatnya biar sempurna, jadi kasih yeyo gitu. Untuk menandakan kalau kalimat ini adalah kalimat informal. Jeruk ini, kemudian 2,000원이에요. Apa sih artinya 2,000원? 2,000 itu 2.000. Won, mata uang Korea, won itu. 2,000원이에요. Nah, kira-kira mana nih dari keempat pilihan ini yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang? Di sini ada kata kuncinya ya, Robun, yaitu yang kalimat kedua yang sina. 2,000원이에요. Nah, karena dia menjawab soal harga, berarti kalimat pertanyaannya harusnya apa? Ya, membicarakan soal harga juga gitu, bukan membicarakan soal siapa gitu kan. Kita langsung cek saja dari keempat pilihannya. 얼마. 얼마 itu artinya berapa? 누구 itu siapa? 어디 itu di mana? 언제 itu kapan? Oke, jawaban yang tepat yaitu yang nomor 1, berapa. Jadi, 이 오렌지 얼마예요? Berapa jeruk ini? Atau berapa harga jeruk ini? Gitu. Sam, kenapa kira-kira yang Nugu salah nih? Yang Nugu salah karena di sini dia menjawabnya soal harga. Kecuali kalau di sini jawabannya adalah nama gitu ya. Misalnya nama orang atau dia atau
mereka atau kamu gitu. Itu maka kalimat pertanyaannya harus 누구, harus siapa. Nah, nomor 3 salahnya di mana kira-kira? Nomor 3 itu dia, artinya di mana. Berarti jawabannya, kalau misalnya ada yang tanya, di mana? Berarti jawabannya ya harus berupa kata keterangan tempat. Di rumah, di bioskop, di situ, di sana. Begitu. Jadi kalau dipastikan lagi ya Robun, kalau pertanyaannya di mana maka jawabannya harus ya kata keterangan tempat. Kalau pertanyaannya siapa, ya maka jawabannya harus kata orang atau kata ganti. Nah, Sam, kenapa yang nomor 4 salah onje? Nomor 4 salah karena ketika membicarakan soal onje berarti kan jawabannya harus kata keterangan waktu. Seperti besok, lusa, tahun depan, tahun kemarin. Kayak gitu ya Robun. Jadi ya Robun nanti tinggal lihat saja kira-kira sedang membicarakan soal apa sih gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada percakapan lagi ya Robun. Ada dialog antara dua orang yaitu Yangga dan Na. Oke, kita baca lalu kita artikan. 이 운동화는 55,000원이에요. 좀 비싸요. 뭐뭐뭐뭐. 알았어요. 5만 원 주세요. Oke, kita artikan. 이 운동화는 sepatu olahraga ini. Kemudian 55,000원이에요. 55.000 won. Sepatu olahraga ini 55.000 won. Nah, dia ngasih tahu nih harga sepatunya ini. Kemudian yang Na menjawab, 좀 비싸요. 좀 itu bisa diartikan agak ya atau sedikit gitu. Bisayo mahal, agak mahal atau sedikit mahal gitu boleh. Kemudian titik. Oke. Terus Yangga menjawab lagi, 알았어요. baiklah. Atau oke lah, yowes itu artinya 알았어요. Kemudian 5만 원 주세요. Tolong berikan 5만 원, 50.000 won. Nah, di sini kalau Yorobun perhatikan, Siga itu ngomong, sepatu olahraga ini harganya 55.000 won. Terus Yangna menjawab, agak mahal. Kemudian Yangna jawab lagi, oke, baiklah, berikan 50.000 won aja. Nah, berarti kira-kira si Na ini ngapain? Menawar ya dia. Dia nawar. Dia nawar dari 55.000 won. Kemudian dia ngomong agak mahal. Akhirnya sama Siga, ya udah diturunin aja deh jadi 50.000 won gitu. Nah, Sina ini berarti menawar. Tinggal kita cari saja nih. Arti menawar itu dari keempat pilihan ini yang mana sih? Kita langsung cek dari pilihan pertama. No 주세요. Artinya tolong masukkan. Kemudian 바꿔 주세요. Tolong diganti. Kemudian kakak 주세요. Tolong dikurangi atau diturunkan. Itu artinya kakta. Kemudian 포장해 주세요. Tolong dibungkus. Jawaban yang tepat adalah yang nomor 3. kakak 주세요. Gitu. Jadi kalimatnya, keseluruhan kalimat dialognya adalah 이 운동화는 55,000원이에요. 좀 비싸요. 깎아주세요. 알았어요. 5만 원 주세요. Seperti itu ya. Jadi ya Robun nanti kalau misalnya di Korea ada harga yang mahal dan ya Robun mau menawar, mau ngurangin, nanti bilangnya kakak 주세요. Tolong kurangin, tolong dipotong dong, kayak gitu. Itu artinya kakak 주세요. Kalau mau lebih yang benar-benar formal itu nanti kakak 주십시오. Nanti jadinya seperti itu. Kalau mau yang pamal, kakak 줘. Kayak gitu. Kakak 줘. Seperti itu ya Robun. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal-soal dari buku IPS topik bab 11 yang ilki. Ini masih lumayan cukup mudah ya Robun. Nanti ya Robun tinggal langsung cek saja, dicek-cek kembali bab 11 kosakata-kosakatanya. Baik, sampai sini dulu. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. 다음에 또 만나요. 안녕.